sini kita akan menjelaskan sistem sejarah perbankan di Indonesia dari makalah kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nike Dwi Devana Aprilia, kelas 11 AKL 3 nomor absen 7. Saya Putri Indawati dari kelas 11 AK3 nomor absen 17. Saya Resa Eka Rianti dari kelas 11 AKL 3 nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Sonia Rama Prastia, nomor absen 28 dari jurusan 11 AK3. Perkenalkan, nama saya Tata Zerlina dari kelas AKL 3 nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Yovana Mutetasari dari kelas 11 AKL 3 nomor absen 34. Pengertian bank. Bank adalah sebuah lembaga keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat sanggup bayar. Kata bank berasal dari bahasa Italia yang berarti tempat penukaran uang. Asal mula kegiatan bank. Perkembangan perbankan menyebar dari Italia Utara ke seluruh Kekaisaran Romawi Suci dan pada abad ke-15 dan abad ke-16 ke Eropa Utara. Hal ini diikuti oleh sejumlah inovasi penting yang berlangsung di Amsterdam selama Republik Belanda pada abad ke-17 dan di London sejak abad ke-18. Sejarah perbankan di Indonesia. Lembaga perbankan yang hadir di Indonesia pertama kali tentunya tidak terlepas dari kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1746, VOC mendirikan The Bank van Lening untuk mempermudah aktivitas perdagangan VOC di Indonesia. Seiring perjalanannya, The Bank van Lening tidak beroperasi dengan baik. Bank pemerintah. Pengertian dari bank pemerintah sendiri adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintahan Indonesia. Fungsi lembaga perbankan sebagai lembaga perantara. Yang kedua, sebagai penyalur dana ke masyarakat. Yang ketiga, membantu perekonomian rakyat. Yang keempat, sebagai sistem pembayaran lembaga perbankan. Yang kelima, sebagai penyedia jasa kegiatan perekonomian, sebagai agen pengembangan lembaga perbankan. Contoh bank pemerintah, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Tabungan Negara atau BTN. Sistem moneter di Indonesia adalah lembaga atau institusi yang dapat menciptakan uang kartal, uang kira, dan kuasi. Otoritas moneter yaitu Bank Indonesia yang berperan sebagai bank sentral. Otoritas moneter menjalankan fungsi sebagai lembaga yang mengeluarkan uang kartal atau kurensi, mengelola cadangan devisa, dan mengawasi jalannya sistem moneter. Bank pencipta uang kira terdiri dari bank-bank umum. Bank umum mempunyai kedudukan atau peran yang penting baik dalam sistem moneter. Bank umum dapat memiliki izin dan menerima simpanan dalam bentuk giro. Giro merupakan simpanan yang dapat ditarik setiap waktu oleh nasabah pemiliknya dengan menggunakan bilet giro. Sistem moneter di Indonesia. Sistem moneter Indonesia adalah lembaga-lembaga atau institusi yang dapat menciptakan uang kartal, uang giral, dan kuasi. Otoritas moneter yaitu Bank Indonesia yang berperan sebagai bank sentral. Otoritas moneter menjalankan fungsi sebagai lembaga yang mengeluarkan uang kartal atau kurensi, mengelola cadangan devisa, dan mengawasi jalannya sistem moneter. Bank pencipta uang giral yang terdiri dari bank-bank umum. Bank umum mempunyai kedudukan atau peran yang penting dalam sistem moneter. Bank umum dapat dan memiliki izin untuk menerima simpanan dalam bentuk giro. Giro merupakan simpanan yang dapat ditarik di setiap waktu oleh nasabah pemiliknya dengan menggunakan bilet GI. Sistem moneter Indonesia adalah lembaga-lembaga atau institusi yang dapat menciptakan uang kartal, uang giral, dan kuasi. Kondisi perbankan sebelum diregulasi. 1. Masa kolonial wilayah Hindia Belanda, mobilisasi dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar milik kolonial. 2. Masa setelah kemerdekaan. Di zaman setelah kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. 3. Masa sebelum deregulasi pemerintah. Pada masa ini, kebijakan yang terkait dengan sektor perbankan hanya ditekankan pada kegiatan usaha-usaha besar dan program-program pemerintah. Kondisi perbankan
Sesudah diregulasi. Setelah adanya deregulasi ini, perbankan Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan, yaitu 1. Adanya peraturan yang memberikan kepastian hukum. 2. Jumlah bank swasta bertambah banyak. 3. Tingkat persaingan bank yang semakin kuat. 4. Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Pasar Uang atau SBPU. 5. Kepercayaan masyarakat terhadap bank meningkat. 6. Mobilisasi dana sektor perbankan yang semakin besar.